Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcastan guru murid atau murid guru di channel Doni Senawi akan membahas profil Bapak Odang Rohendi, seorang guru sejarah tapi dia mengajar juga menjahit kepada anak-anak madrasah. Yuk, kali ini kita lihat dan kita simak obrolan-obrolannya bagaimana dia memberikan lab skill kepada anak madrasah di mana nanti dibutuhkan di masyarakat, di tempat kerja karena sudah teruji di kalangan ulumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sundawi. Sekarang lagi podcastkan ngobrol sama murid dan sama guru tentang pendidikan sekolah. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Odang yang sudah lama di Ajahra sampai berapa tahun Pak Odang? 15 tahun kurang lebih. 12 tahun lebih. Dia seorang guru sejarah Islam, Sejarah kebudayaan Islam, dan guru jahit di madrasah. Karena ini unik di Madrasah Ajahra sendiri ada mata pelajaran tentang menjahit karena relate dengan dunia usaha ya, dengan dunia perbekalan di mana setiap santri atau siswa tuh mendapat skill menjahit yang bisa digunakan di masyarakat atau di dunia usaha. Nah, yang saya tanyakan sekarang adalah awal mula di MA Ajahra itu ada namanya mafal pelajaran menjahit. Nah, kira-kira gimana Pak Odang? ya asal mula menjahit di kurang lebih kisaran tahun 2008-2009 lah. Waktu itu pemerintah provinsi bahkan nasional menggembar-gemborkan sekolah menengah kejuruan, yang mana berasumsi bahwa nanti anak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi lebih siap di dunia kerja. Sehingga SMK pada waktu itu SMK lagi booming ya? lagi booming, sehingga Madrasah Aliyah SMA mulai tersaingi gitu, sehingga jumlah anak yang meneruskan ke SMA atau ke Madrasah Aliyah berkurang, sehingga dari MA Ajahra berinisiatif mengadakan sebuah program pelatihan atau pelajaran yang life skill, memberikan kemampuan keterampilan ke anak yang itu nanti jangka panjang bisa dipakai untuk usaha, untuk bekerja. Setelah ada program pelajaran menjahit. Tapi itu bukan kurikulum dari pemerintah kan ya? Itu hanya dari intern aja di Ajahra sendiri. Jadi itu hanya inisiatif dari MA Ajahra, mengadakan itu. Kalau dari pemerintah baru kekinian ada kewirausahaan yang satunya boleh menjahit gitu. Kalau dulu tidak ada. Sama sekali. Jadi inisiatif ada sendiri inisiatif internal. Oke. Nah, kendala jadi gini. Metode apa yang diajarkan dari kelas 10? Kan 3 kelas ya? 10, 11, sama 12. Tentang tahapan menjahit. Untuk kelas 10 gimana, kelas 11 gimana, dan kelas 12 gimana gitu. Ya, kalau untuk materi pelatihan pembekalan ke anak itu kan ada 3 tingkatan kelas. Kita bagi juga kalau istilahnya ada kelas dasar, terampil, dan mahir. Atau dasar, menengah, dan terampil bagiannya. Kalau untuk kelas dasar, anak itu diberikan penekanan cara mengukur, membuat pola, pengenalan alat-alat sederhana untuk proses mendukung jahit. Nanti tahap kedua yang menengah atau terampil, mereka diberikan pelatihan untuk membuat pola, praktek beberapa item baju atau busana. Nah, untuk nanti yang kelas 3, mereka sudah mulai dilepas, bisa menjahit busana dari tingkat anak, dewasa, bahkan busana-busana bayi. Jadi lebih lengkap lagi, lebih banyak praktek lagi untuk kelas 12-nya gitu. Nah, seiring dengan seiring berjalan mungkin kalau saya lihat dari kebutuhan industri mungkin dibutuhkan ya, atau buka usaha sendiri. Ada contoh ya alumni-alumni yang sudah keluar dia membuka usaha atau kerja atau gimana gitu kan. Pernah nggak Pak Odang selama menjumpai atau pernah ngobrol gitu, sharing dengan murid-murid yang telah alumni yang telah keluar dari Ajahra sendiri? Ya.
Ya kalau bisa katakan success story mungkin ya. Nah, betul. Success story, ada beberapa siswa yang memang kemudian menggeluti lebih serius lagi ketika bersekolah kepada dunia menjahit. Ada salah satu figur yang alumni di orang Purwakarta. Dia bikin usahanya berkaitan dengan mujahid, dengan busana, dan itu memberikan input penghasilan tambahan, mencukupi kebutuhan keluarga juga. Betul. Gitu. Kalau di wilayah Cianjuang juga ada satu orang yang kemudian lebih menseriuskan kembali, bahkan suka bertegur informasi, sharing sharing pengalaman, sharing jahit gitu. Nanya-nanya dengan materi yang dulu sebenarnya kurang serius, pas ketika sudah lulus alumni kerasa serius ya? Kepikiran baru bahwa ini bermanfaat, ada gunanya gitu. Nah, kendala-kendala yang dihadapi sama Bapak Odang itu sebenarnya basicnya sarjana pendidikan ya? Ya, sarjana pendidikan Islam. Tapi dia bisa menjahit karena backgroundnya dia pernah aktif di NGO namanya BLKM ya, sama tentang menjahit, dan dia supaya dia lebih mahir, dia ikutan kursus di mana sih? Di Yani itu. Di Yani ya. Di Yani, karena basic beliau dari orang tuanya menjahit juga, tapi menjahit tasnya. Menjahit tasnya. Ya. Menjahit tas. Jadi salah satu mata pelajaran yang menurut saya sih jadi unggulan sih, berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Nah, kendala-kendala yang dihadapi sama Pak Odang selama ini untuk memberi pelajaran praktek menjahit atau bekal usaha menjahit, kira apa aja sih? Ya, kalau kendala, kalau dari segi siswa mungkin karena wilayah ini kan wilayah pertanakan ya, wilayah Parongpong itu. Jadi kadang-kadang ada pemikiran nanti kedepannya nggak akan bisa kepakai gitu ya untuk bekerja dan sebagainya, karena ruang lingkup sosialnya mungkin pertanian peternakan. Kalau yang skupnya sini. Nah, terus yang kendala selanjutnya adalah upgrading perlengkapan yang kita miliki mungkin tidak bisa tiap tahun ada pembaruan-pembaruan. Dan sementara di luar sana berkaitan dengan tata busana menjahit sudah berkembang jauh berkembang secara gitu cepat dari ya. segi teknologi dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin yang menjadi kendala. Ya, pernah saya bikin konten tentang, bahkan bikin logo tentang kursus fashion atau menjahit, itu cukup mahal juga, ya kan? Ya. Berapa sih dulu tuh kursus? Kalau kursus itu tingkat dasar uang pendaftaran di kisaran angka 1 jutaan mungkin ya. Pendaftaran dengan pembekalan peralatannya. Tinggal nanti iuran bulanannya ada 200, ada 500 ribu gitu. Atau juga kadang ada yang sistemnya paket gitu. Di sini di Ajahra, walaupun dengan alat-alat yang sederhana ya, dengan apa adanya, mesin juki mah ada ya, mesin juki, mesin obras ya, kancing dan portable itu ada. Jadi include dengan mata pelajaran yang lain, jadi si santri atau si siswa itu sudah diberi bekal ya menjahit gitu kan. Kalau kita kursus yang lain mungkin lumayan lah berbayar ya, berbayar bahkan lumayan tarik gitunya bahasa Inggris nama. Nah, untuk menyiasati kendala yang tadi dipaparkan sama Pak Odang, kayak mesin jahit rusak, bahkan hese gitu ya. Terus bahannya susah, gitu. Bukan materi bahannya bukan susah, kendalanya banyak kendala. Cara mensiasatinya gimana nih Pak Odang? Ya, kalau untuk perlengkapan yang ada, karena kita tidak sesuai dengan yang di luar sana, misalkan kalau ada kebutuhan tertentu, ya biasanya kita meminjam gitu ya, kayak mesin portable, kita cuma ada satu, kita minjam ke relasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, yang keduanya, jika seandainya benar-benar kendalanya ada kerusakan mesin, paling kita jahit tangan, dikecos lah. Gitu. Nah, kalau untuk praktek yang ukuran sesungguhnya ideal tidak bisa karena pengadaan bahan juga cukup lumayan mahal. Kita biasanya pakai prahmen ukuran kecil, rok ukuran yang kecil, baju juga di ukuran kecil. Jadi basic kayak belajar pola, terus ngukur, itu dikasih. Tersampaikan. Nah, itu tersampaikan. Seperti kursus di luar saja ya? Ya, sama. Sama ya, tidak beda jauh gitu. Tinggal pengembangan itu dari siswa itu sendiri ya? Ya, tinggal dari siswa aja, nanti pengembangan di luarnya atau di rumah ketika dia mau menekuni itu praktek ukuran sesungguhnya. Di kita yang sederhana, terus ukuran yang kecil-kecil gitu ya. Biar mensiasati anggaran bahan dan lain sebagainya murah. Nah, akhirnya kita bikin yang kecil. Nah, itu ada kepikiran ke depannya di sebuah usaha gitu kan, karena kalau lihat dari sisi kreativitas kan sudah dikasih skill menjahit ya, misalnya bikin tas, bikin bonekaan atau sarung atau
baju bayi atau gimana. Pak Odang ada kepikiran ke sana nggak? Jadi untuk melatih kewirausahaan atau banyak kendala, meren? Ya. Kita memang sedang dirintis, sedang digalakan, sedang dihitung konsep secara matangnya gitu ya. Karena kan sekarang sistem jualan online tuh, kita lagi mengkaji dulu satu pembaruan alat, seberapa besar pembiayaannya, yang kedua juga SDM-nya butuh berapa lama untuk jadi barangnya, ditekankan mereka paham dengan materi, bahkan sampai ke bisa produksi. Ini lagi digagas. Memang keinginan terbesar produksi ini, usaha ini bisa menghidupi kebutuhan individu santri atau mensubsidi kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Harapan terbesar seperti itu gitu. Yang penting bisa mensubsidi, menjahit dulu lah ya. Berputarnya ini, karena ini benar-benar dana pribadi jadi mengadakan ini. Kira-kira apa yang disampaikan nanti Pak Odang ke audiens saya? Sebagai gambaran. Ini menurut saya sih ini sebuah mata pelajaran yang cukup bagus untuk dipraktekkan ya. Kalau kurikulum tuh sama semua juga kan, ada ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Mungkin ajaran sisi menjahitnya jadi bekal skill buat siswa. Jadi kalau kita keluar dari sekolah kalau tidak punya skill bingung juga ya. Nah, istilahnya dibere lah ilmuna gitu. Nah, kira-kira pesan buat ke audiens Denny Sundawi, kira-kira apa kira-kira? Ya, kalau saya mah berpahaman bahwa anak didik itu tidak selamanya bisa kita pantau, bisa kita kasih arahan. Nah, ketika sekolah, nanti ada kebutuhan mereka harus menghidupi diri sendiri. Gitu. Nah, salah satunya kita berkaitan dengan pelatihan, menjahit, mandiri. Kalaupun misalnya mereka tidak terikat dengan perusahaan atau dengan tempat bekerja yang sesuai dengan menjahit, di rumah pun bisa usaha mandiri. Gitu. Minimal permak. Nah, minimal buka usaha permak lah. Banyak sih kalau saya lihat tuh, kayak di kampung saya tuh ada permak tuh cukup ramai sih. Permak pakaian ibu-ibu gitu kan. Gitu. Nah, pesannya sudah. Ya, mudah-mudahan ada donatur atau donasi ke lembaga untuk pengembangan kewirausahaan. Program sudah jalan, mungkin kendalanya itu dari segi mesin, dari segi apanya lah. Mungkin bisa bersinergi ya dengan teman-teman yang mau sumbangsi. Di sini juga ada pondok juga ya. Pondok dan sekolah juga. Nah, segitu dulu di channel Denny Sundawi, podcast antara guru dan murid atau antara guru dan guru tentang dunia pendidikan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa aja yang diajarkan program menjahit si Pak Odang? Banyak ya yang sekarang lagi dikerjain itu pola kerah baju. Dan itu Pak Odang mau mengajarkan itu dengan jelas, detail. Wah, pokoknya dia itu bikin gampang ngerti gitu ke anak-anak yang lain gitu ya. Apalagi yang kemarin pas ngebikin pola baju itu cuman sebentar itu langsung bisa gitu, sedikit-sedikit langsung bisa gitu. Pak Odang itu pokoknya guru terhebat. Yuk, mulai. Apa aja yang dipelajari dari program menjahit di Madrasah Ajarah? Di sini kita belajar dari awal, dari bikin sketsa dulu, terus dari bikin rumusnya, mulai dari rumus baju, terus ke tangan, terus ke kerah. Jadi di sini diajarin benar-benar dari nol, dan pengajarannya pun bisa langsung membuat kita bisa gitu. Jadi belajar dengan sangat jelas dan efektif gitu. Oke.